Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Zaril 810. Pastikan kita sehat, orang normal, paham. Sahabat-sahabat tercinta, kali ini halaman Facebook nasihat untuk Dr. Zaril akan disampaikan spesial oleh orang yang sangat spesial bagi saya. Karena waktu SMP saya pernah minjam baju beliau untuk acara 17 Agustus Karnaval. Nah, saya pakai baju beliau dan karena saya saat itu masih polos bener, setelah pakai saya mau kembalikan. Lalu ada satu guru saya perempuan, Ibu Puji kalau salah, atau Ibu Nefrida ngomong, cuci dulu baru kembalikan. Saking polosnya saya saat itu, baru dicuci, baru saya kembalikan. Dan sampai sekarang saya masih ingat. Dan beliau, ini keluarga beliau. Nah, dari wajahnya insya Allah kawan-kawan SMP Negeri 1 tentu masih ingat. Senyum manisnya sampai sekarang masih menawan. Dan beliau, alhamdulillah, sudah berangkat haji. Kemudian juga masih senang memelihara ikan lohan. Dan ini baru dibersihkan. Lihat gerakan ikannya. Nah, siapa beliau? Tentu sahabat-sahabat cerita sudah ingat. Kalau dulu rambut saya masih lebat, sekarang sudah mulai menipis. Tapi rambut beliau, walaupun sudah ada putihnya, hanya lebih lebat dari rambut saya. Siapa beliau? Siapa lagi kalau bukan Pak Johan Iskandar. Assalamualaikum Pak Johan. Waalaikumsalam. Sehat Pak? Alhamdulillah. Coba lihat wajah beliau masih seperti yang dulu. Dan saya buktikan rambut beliau masih lebat dari rambut saya. Nah itu. Mohon Pak Johan kasih nasihat untuk saya Pak. Silakan Pak Johan. Beri nasihat untuk Dr. Zaril, murid Pak Johan yang dulu pernah minjem baju untuk karnaval. Apa nasihat orang lah pinternya? Masya Allah. Apapun boleh Pak. Saran atau kritik atau apa saja boleh Pak. Apa ini ya? Jadi Pak Johan ini orangnya sangat sistematis. Beliau perlu berpikir dulu untuk menyampaikan sesuatu. Dan beliau pernah mengajarkan saya tentang geografi, tentang ASEAN. Waktu itu ASEAN baru belum sampai 10 negara seingat saya. Kemudian beliau mengajarkan tata laksana pakaian apa rumah tangga waktu itu. Sampai cara mencuci pakaian pun saya masih ingat, bahwa kancing harus dilepaskan, dibuka maksudnya, kemudian pakaian dibalik, menjemurnya pun harus dibalik. Kemudian belajar tata buku juga. Sampai sekarang saya masih ingat, walaupun tidak saya gunakan secara langsung, tapi saya masih ingat ada diskonto, ada staffel atau apa lagi namanya. Ada kanan kiri, ada buku kas, ada buku DP kredit, ada buku besar, buku kecil ya. Besar. Nah, Besar, jurnal dan lain-lain. Nah, sekarang beliau kayaknya sudah ada sesuatu untuk disarankan atau dinasihatkan kepada saya. Baik, Pak Johan Iskandar, insya Allah ini ditonton oleh kawan-kawan dari SMP Negeri 1 juga. Silakan Pak Johan, nasihat untuk Zaril. Kami kan tetap sebagai murid Pak Johan. Nah, silakan Pak. Tadi begitu saya datang sini beliau ngomongnya lancar dan saya termasuk salah satu murid beliau yang bangga kepada beliau karena beliau ketika mengajar sehingga saya belum pernah marah apalagi kepada saya, dan beliau selalu senyum, rapi, rambutnya dari dulu seperti ini juga, dan kumisnya selalu menawan. Pak Johan, atau ada yang mau Pak Johan sampaikan apa saja tentang apapun boleh, silakan Pak. Ya, beliau masih perlu waktu. Dan sekarang beliau tinggal di daerah Selindung Baru atau Selindung Lama? Selindung Lama. Nah, konsep rumah beliau mirip seperti yang di pasar di daerah Sungai Liat. Ini halaman rumah sampai ke sana. Di sebelah sana ada masjid. Nah, dekat masjid. Ya, seperti ini. Aduh. Saran supaya tetap berada di jalan lurus Pak, apa Pak? Supaya saya tetap berada di jalan yang lurus atau selalu mendapat berkah. Anak berapa sekarang Pak? Nah, tetap 4 lah. Tetap 4 ya? Nah, di foto itu masih 3? Masih 3 waktu di foto kan.
Berarti yang kecil lahir tahun? Yang bungsu? paling bungsu Leo itu 23 Januari 2003. Nah, 2000 benar 2003 kan? 2003 ya? 2003. Waktu itu kan di sesar kan? oh sesar ya? Di sesar. Karena ibu kan lah berumur kan waktu itu kan? Iya. Tidak salah yang melepaskan jahitan Zaril itu. Aku panggil ke rumah waktu Wih. di nelayan kan? Saya udah lupa. Itu. Oh itu ya? Ah, Oh iya. Jadi pernah kan buka jahitan pertama kan dengan dokter siapa yang itu dokter kandungannya? Siapa? Yulianto kan? Oh. Nah, terus untuk buka selanjutnya karena kayak Yulianto ini kan mungkin orangnya kurang sabar kan? Nah, jadi buka itu kan agak gimana lagi itu kan agak mau cepet rela. Nah, terus untuk buka jahitan kedua itu kan manggil dokter Zaril kan? Masya Allah. Nah, di rumah. Saya sampai sekarang belum ingat tapi mudah-mudahan jadi amal soleh. Nah, waktu itu aku ingat yang macam ini Ril. Ah. Jadi karena ini kan istilahnya itu bukan dibayar kan, bukan dibayar? bukan. Maksudnya kan untuk ongkos lah datang ya. Iya. Nah, waktu itu Zaril bilang, Pak, kalau Bapak bayar, aku tidak ke rumah Bapak lagi Masya kan. Kata Zaril lah macam tu. Katiku macam ini, kalau Zaril dah nak dibayar, aku tak panggil Zaril lagi. Waduh. Nah, itu bercanda, itu kan bercanda. Iya. Nah, itu teringat di situ tuh. Iya, Pak. Nah, Sekarang cucu berapa, Pak? Hah? Cucu. Cucu 13. 13. 13. Nah. Berarti lah nikah semua? Hah? Yang bungsu lah nikah? Yang bungsu belum. Sekarang di? Yang banyak itu kan yang nomor 2, Ferdinand. 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 Itu yang banyak sampai 13 lah. Ferdinand berapa anaknya? Ferdinand, bentar doa. Ferdinand. Teddy kan? Teddy 3. Teddy 3. 3. Andre. Terus Andre 1. Ferdinand berarti 9. Ferdinand 9. Masya Allah. Mana? Ferdinand. Ente mengalahkan saya. 9, saya baru 7. Saya udah lama sekali tidak bertemu dengan adik-adik yang namanya Bang Teddy. Saya terakhir ketemu Bang Andre kalau salah. Bang Andre. Kalau Ferdinand saya udah lama ketemu. Ternyata anak beliau sudah 9. Teddy ya? Ya, Teddy. Teddy Dan Andre ya? Andre. Yang bungsu. Yang bungsu kapan ketemu? Sekarang lah kuliah berarti. Belum. Sekarang di SMP SMA Masih mana? di SMA Negeri Semali? Sungai Liat? Sungai Liat. Atau saya ketemu di situ lupa saya. Tapi jelas tingginya sudah berapa saya, Pak? Hah? Tingginya. Tinggi siapa? Yang bungsu. Yang bungsu 172. Masya Allah. Lebih tinggi dari Pak Iskandar, Pak Johan, lebih tinggi juga dari saya. Jadi luar biasa nih, anak-anak beliau insya Allah jadi orang hebat dan berkah semua. Jadi cucu 13, terus Pak Johan umur berapa sekarang, Pak? Hah? Umur jalan 662. Jalan 2 ya? 62. Oh, saya masih ingat. Saya waktu kelas 1 SMP, beliau mengatakan, saya lupa tanggalnya, beliau lahir tahun 59. 59 Pak? Betul. Nah, saya ingat kata-kata 59 itu. Jadi, sahabat-sahabat cinta dan guru-guru dimanapun berada, baik yang sudah senior maupun masih muda, atau bakal jadi guru yang masih kuliah misalnya, ketika seorang guru menyampaikan sesuatu dan muridnya ingat sangat lama, berarti cara menyampaikan guru itu mengena sampai ke pikiran bawah sadarnya. Jadi, ucapan kata tahun 1999 itu masuk ke pikiran bawah sadar saya. Nah ini dia, bang, sini loh. Ini dia, anak bungsu yang kita bicarakan tadi. Assalamualaikum. Duduk samping aja. Nah, sebutkan namanya, Bang. Leo. Sudah berkumis sekarang ya? Umur berapa Leo sekarang? 18. 18. Jadi gini, ini siaran langsung dari halaman Facebook Nasihat untuk Dr. Zaril. Nah, jadi ini sebagai apa ya? Sambung menyambung silaturahim antara alumni SMP Negeri 1 dengan Pak Johan Iskandar. Nah, sekarang Pak Johan kan mau diminta nasihat nih. Tapi beliau sepertinya belum keluar kata-kata nasihatnya. Jadi saya minta diwakili oleh Bang Leo sebagai anak beliau untuk memberikan nasihat kepada saya. Saran untuk Bang Zar apa nih, Bang Leo? Bang Leo kelas berapa sekarang? Kelas 12. Kelas 12 ya? Oke. Kasih saran untuk Dr. Zaril. Kalau Dr. Zaril, sarannya ke depannya itu kalau bisa lebih semangat lagi dalam menebarkan kebaikan-kebaikan, terus dalam
membangun daerah kita juga jangan sampai putus semangat. Karena apa? Karena yang pertama itu tantangannya juga banyak, apalagi sekarang di zaman Covid. Terus keuangan serta ekonomi masyarakat juga lagi menurun. Nah, makanya itu mohon dibantu dan jangan patah semangat. Siap. Makasih banyak Bang Leo. Coba deketan dengan papa atau ayah? Papa. Coba Pak Johan peluk Pak. Peluk. Yes, peluk dekat nempel. Ini jadi kita lihat bagaimana wajah Pak Johan, nempel lagi dengan anak beliau yang bungsu. Nah, seperti ini. Mirip Pak, mirip. Tapi lebih ganteng Leo, Pak. Jadi silakan Bang Leo, mau ada kegiatan silakan. Makasih banyak Bang Leo. Nah, jadi sahabat-sahabat cinta, Pak Johan anaknya ada 4 dan yang terakhir tadi Leo sekarang sudah kelas 12. Sahabat-sahabat cinta dari alumni SMP Negeri 1 Sungai Liat dari tahun berapapun yang pernah mendapatkan pelajaran spesial dari Pak Johan, silakan hubungi beliau. Nanti bisa hubungi, boleh nyebut nomor HP Pak Johan? Boleh. Oh ya, 08 12 717 berapa? 02 47 08 12 717 0247. Nah, silakan para alumni SMP Negeri 1 Sungai Liat hubungi nomor tadi, berikan ucapan yang membanggakan bagi Pak Johan, dan sekaligus saya juga datang sini. Saya mohon maaf Pak Johan atas kondisi-kondisi waktu saya masih sekolah dulu sampai zaman sekarang. Kalau ada hal yang kurang berkenan tolong dimaafkan. Makasih banyak Pak Johan. Dan yang jelas Pak Johan sangat berjasa bagi saya. Saya tahu pembukuan, saya tahu tentang geografi, saya tahu tentang jumlah penduduk dan apa itu dulu pemuda angkatan kerja. Waktu itu ada angkatan kerja produktif dan apa lagi satu lagi. Nah, seperti itu dari pelajaran geografi kan. Nah, begitu sahabat-sahabat cinta. Sudah ada nasihat Pak untuk saya? Pak Johan umurnya sudah hampir 62. Makasih banyak Pak Johan. Iya. Sekarang Pak Johan punya data kira-kira berapa orang murid Pak Johan di SMP Negeri 1 Sungai Liat dari sejak masuk ngajar sampai pensiun? Totalnya kira-kira berapa? 1000? Banyak lah, ribuan real. 2000? Mungkin ada lah 2000. 2000 ya? 2000. Masya Allah. Makasih banyak Pak Johan. Iya. Ya. Ada yang mau disampaikan ke kawan-kawan SMP Negeri 1 Sungai Liat? Alumni? Nah, macam ini lah untuk Nah, kawan-kawan. ya. Ini nasihat untuk saya juga nih. Jadi alhamdulillah Bapak itu bangga kalau alumni SMP 1 terutama yang sudah Bapak ajar itu berhasil jadi ya manusia yang berhasil lah. Nah, jadi kebanggaan seorang guru itu apabila anak-anak didiknya itu berhasil kan, berhasil menjadi manusia. Nah, itu contoh seperti Zaril kan. Jadi apa nama itu? Jadi sekarang kan Zaril lah istilahnya tuh di apa sekarang Dil? DPRD Bangka. DPRD Bangka. Jadi Bapak pesan ya jalankanlah tugas dan wewenang ya sesuai dengan jabatan Zaril sekarang ini. Yep. Ya terutama kan kalau anggota dewan ini kan sasarannya kan ada untuk ini kan untuk kepentingan rakyat kan. Ya. Nah, jadi rakyat kecil itu mohon didengarkan ya. Ya. Nah, didengarkan apa namanya kepentingan mereka itu ya. Nah, karena sesuai dengan jabatan Zaril sekarang ini. Nah, itu saja. Yep. Yang lain-lain kan Dr. Zaril lebih pintar. Masya Allah. Pak Johan ini memang sudah guru yang baik hati juga rendah hati. Baik sahabat-sahabat kita, nasihat yang sederhana dan insya Allah bisa diamalkan untuk kita semua. Ketika kita punya jabatan, kita mengutamakan kepentingan orang baik, orang banyak, dan insya Allah itu akan mendapatkan berkat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Pak Johan, saya langsung pamit dulu nih. Oke. Baik sahabat-sahabat kita, demikian tadi jumpa kita dengan Pak Johan Iskandar dengan wajahnya yang masih awet muda dan rambutnya masih lebih banyak di depannya daripada saya. Baik sahabat-sahabat cinta, insya Allah keputusan kita hari ini menentukan siapa kita nanti. Saya Dr. Zaril 810, pastikan kita sehat, orang normal, paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Johan tolong lambaikan tangan.